Ya, itu adalah perayaan yang ada di Sumatera Barat ya kan? Tadi sebelumnya ada di Papua ya. Betul sekali, meriah sekali pemirsa untuk menyambut hari kemenangan ini ya Carlos ya. Betul. Dan pemirsa, kini kita akan mencoba memantau bagaimana situasi pelaksanaan dari sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana Presiden Joko Widodo juga turut melaksanakan sholat di sana. Lalu seperti apa ya suasananya? Ya, kita akan langsung bergabung dengan teman-teman yang ada di Masjid Istiqlal untuk melihat situasi di sana. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة أجركم الله لا إله إلا الله استقيموا. Iya, sholat Idul Fitri pada 1438 Hijriah tahun ini, tahun 2017, seperti kita lihat di layar kaca, dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. 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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى والكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا
ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Baik saudara, demikian tadi jalannya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'athta Muhammadar rasula basyiran wa nadhira. Qawluhul fasl wa hukmuhul adl wa sunnatuhur rushd wa huwa bil mu'minina raufur rahim. Fasallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah fa innaha an-najatu ghada wal manjatu abada. Dengan takbir dan tahmid kita melepas Ramadan yang insya Allah telah menempa hati, mengasah jiwa, serta mengasuh nalar kita. Dengan takbir dan tahmid, kita melepas bulan suci itu dengan hati haru, penuh harap, dengan jiwa kuat, penuh optimisme, betapapun beratnya tantangan dan situasi.
Itu karena kita menyadari bahwa Allah Maha Besar, semua kecil dan ringan selama kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama sebagai umat Islam dan sebagai bangsa, kendati madhab, agama dan pandangan politik kita berbeda, karena kita semua berketuhanan yang Maha Esa. Kita semua satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Dan kita semua telah sepakat untuk berbineka tunggal ika dan menyadari bahwa Islam tidak melarang kita berkelompok dan berbeda. Yang dilarangnya adalah berkelompok dan berselisih. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Saudara, keragaman dan perbedaan adalah keniscayaan yang dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah buat semua makhluk, termasuk kita manusia. Seandainya Allah menghendaki kepada kamu, karena itu berlomba-lombalah dalam kebajikan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kini kita beridul fitri. Kata fitri atau fitrah berarti asal kejadian, bawaan sejak lahir. Ia adalah naluri. Fitri juga berarti suci, karena kita dilahirkan dalam keadaan suci, bebas dari dosa. Fitrah juga berarti agama, karena keberagamaan mengantar manusia mempertahankan kesuciannya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Dengan beridul fitri, kita harus sadar bahwa asal kejadian kita adalah tanah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insan min tin. Kesadaran bahwa asal kejadian manusia dari tanah harus mampu mengantar manusia memahami jati dirinya. Tanah berbeda dengan api yang merupakan asal kejadian iblis. Sifat tanah stabil, tidak bergejolak seperti api. Tanah menumbuhkan, tidak membakar. Tanah dibutuhkan oleh manusia, binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan. Tapi api tidak dibutuhkan oleh binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jika demikian, manusia mestinya stabil dan konsisten, tidak bergejolak, serta selalu memberi manfaat dan menjadi andalan yang dibutuhkan oleh semua pihak. Saudara, bumi di mana tanah beredar, bumi beredar dan stabil. Allah menancapkan di gunung-gunung itu, Allah menancapkan di bumi itu gunung-gunung agar penghuni bumi tidak oleng. Begitu firman Allah. Kehidupan manusia di dunia ini pun terus-menerus beredar, sekali naik dan sekali turun, sekali senang dan dikali lain susah. Saudara, jika tidak tercancap dalam hati manusia pasak yang berfungsi sebagaimana fungsinya gunung pada bumi, maka hidup manusia akan oleng karena kacau dan berantakan. Pasak yang ditanamkan Allah ke lubuk hati itu adalah keyakinan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itulah salah satu sebab mengapa Idul Fitri disambut dengan takbir. Selanjutnya, karena manusia diciptakan Allah dari tanah, maka tidak heran jika nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air merupakan fitrah manusia, yakni naluri manusia. Tanah air adalah ibu pertiwi yang sangat mencintai kita, mempersembahkan segala apa yang dimilikinya untuk kita. Kita pun secara naluriah mencintai tanah air, kecuali yang sakit jiwa. Saudara, karena itu
Agama memperkenalkan bahwa hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah manifestasi dan dampak dari keimanan. Tidak heran jika Allah menyandingkan iman dan tanah air sebagaimana mensejajarkan agama dengan tanah air. Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu berlaku adil, memberi sebagian hartamu kepada siapapun walau non-muslim selama mereka tidak memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari tanah airmu. Demikian Al-Quran menjadikan pembelaan agama dan pembelaan tanah air dalam taraf yang sejajar. Saudara, yang mencintai sesuatu akan memeliharanya, menampakkan dan mendendangkan keindahannya, serta menyempurnakan kekurangan-kekurangannya, bahkan bersedia berkorban untuknya. Tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke harus dibangun, dimakmurkan, serta dipelihara persatuan dan kesatuannya. Kesatuan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternilai. Allah berfirman, seandainya engkau, siapapun engkau, menafkahkan segala apa yang di bumi ini untuk mempertautkan hati anggota masyarakat, engkau tidak akan mampu, tetapi Allah yang mempertautkan hati mereka. Begitu firman-Nya. Perpecahan dan tercabik-cabikan masyarakat adalah salah satu dari bentuk siksa Allah. Itulah antara lain yang diuraikan oleh Al-Quran menyangkut masyarakat Sabak, negeri yang tadinya dilukiskan oleh Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri sejahtera yang dinaungi ampunan ilahi. Tapi mereka durhaka, mereka berselisih dan menganiaya diri mereka serta menganiaya persatuan dan kesatuan mereka. Faja'alnahum ahadisa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Maka firman Allah selanjutnya, kami jadikan mereka buah bibir dan kami cabik-cabik mereka sepenuh pencabik-cabikan. Saudara, yang dikemukakan ayat di atas adalah sunnatullah. Itu adalah hukum-hukum kemasyarakatan yang kepastiannya tidak berbeda dengan kepastian hukum-hukum alam. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Engkau sekali-kali tidak akan menemukan suatu perubahan menyangkut sunnatullah dan tidak juga akan menemukan sedikit pun penyimpangan. Saudara, penyimpangan menyangkut persatuan dan kesatuan kita akan menghancurkan suatu bangsa. Seperti itulah yang terjadi di Uni Soviet dan di Yugoslavia. Dan mudah-mudahan jangan sampai prosesnya kini kita saksikan di negara-negara yang berpenduduk muslim yang berada di Timur Tengah. Semoga tidak demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat takbir merupakan suatu prinsip lengkap menembus semua dimensi. Dia adalah pusat yang beredar di sekelilingnya sejumlah orbit unisentris serupa dengan matahari yang beredar di sekelilingnya planet-planet tata surya. Di sekeliling tauhid itu beredar kesatuan-kesatuan yang tidak boleh berpisah dan memisahkan diri dari tauhid, sebagaimana halnya planet-planet tata surya, karena bila berpisah akan terjadi bencana kehancuran. Kesatuan tersebut antara lain kesatuan seluruh makhluk. Semua makhluk kendati berbeda-beda, namun semua diciptakan dan dibawa kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah wahdatil wujud, kesatuan wujud dalam pengertiannya yang sahih. Kedua, kesatuan kemanusiaan. Saudara, semua manusia berasal dari tanah, berasal dari Adam, sehingga semua sama kemanusiaannya. Semua harus dihormati kemanusiaannya, walau mereka durhaka. Karena itu, firman Allah, siapa yang membunuh seorang tanpa alasan yang benar, maka dia bagaikan membunuh semua manusia. Dan siapa yang memberi kesempatan hidup bagi seorang, maka dia bagaikan telah menghidupkan semua manusia. Memang
jika ada manusia yang menyebar teror, mencegah tegaknya keadilan, menempuh jalan yang bukan jalan kedamaian, maka kemanusiaan harus mencegahnya, karena menurut Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fihi ismullahi katsira. Seandainya Allah tidak mengizinkan manusia mencegah yang lain melakukan penganiayaan, niscaya akan diruntuhkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog dan masjid-masjid yang merupakan tempat-tempat yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Tetapi Allah tidak menghendaki robohnya tempat-tempat peribadatan itu. Karena itu pula dalam konteks kemanusiaan, kemanusiaan itu harus yang adil dan beradab. Ketiga, di pusat tauhid beredar juga kesatuan bangsa. Kendati mereka berbeda agama dan suku, berbeda kepercayaan dan pandangan politik, namun semua mereka bersaudara sebangsa dan berkedudukan sama dari segi kebangsaan. Karena itu, sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah memperkenalkan istilah dalam konteks kebangsaan ini, lahum malana wa alaihim ma alaina. Mereka mempunyai hak dari segi kebangsaan sama dengan hak kita, dan mereka juga mempunyai kewajiban sama dengan kewajiban itu. Dan karena itu pula tegas pemimpin tertinggi Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Al-Thayyib, dalam tinjauan kebangsaan dan kewargaan negara, tidak wajar ada istilah mayoritas dan minoritas, karena semua telah sama dalam kewargaan negara dan lebur dalam kebangsaan yang sama. Kesadaran tentang kesatuan dan persatuan itulah yang mengharuskan kita duduk bersama bermusyawarah demi kemaslahatan, dan itulah makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saudara, kesadaran tentang kesamaan dan kebersamaan itulah yang merupakan salah satu sebab mengapa dalam rangkaian Idul Fitri setiap muslim berkewajiban menunaikan zakat fitrah yang merupakan simbol kepedulian serta upaya kecil dalam menyebarkan keadilan sosial. Selain kesatuan-kesatuan di atas, masih banyak kesatuan-kesatuan yang lain, seperti kesatuan suami istri, yakni kendati mereka berbeda jenis kelamin, namun mereka harus menyatu. Tidak ada lagi yang berkata saya, tetapi kita, karena mereka sama-sama hidup, sama-sama cinta, sama-sama dewasa, dan sama-sama menuju tujuan yang sama. Akhirnya, walau bukan yang terakhir, kesatuan jati diri manusia yang terdiri dari roh dan jasad, penyatuan jiwa dan raga, mengantar binatang cerdas yang menyusui juga antara idealitas dengan realitas, tidak antara perasaan dan perilaku. Akan tetapi, masing-masing merupakan bagian yang saling melengkapi. Jasad tidak mengalahkan roh, dan roh pun tidak merintangi kebutuhan jasad. Kecenderungan individu memperkukuh keutuhan kolektif, dan kesatuan kolektif mendukung kepentingan individu. Pandangan tidak hanya terpaku di bumi, dan tidak juga hanya mengawang-ngawang di angkasa. Demikian itulah manusia yang beridul fitri, yang kembali ke asal kejadiannya. Anda akan menemukan dia teguh dalam keyakinan, tetapi bijaksana. Senantiasa bersih walau miskin, hemat dan sederhana walau kaya, murah hati dan murah tangan, tidak menghina dan tidak mengejek, tidak menyebar fitnah, tidak menuntut yang bukan haknya, dan tidak menahan hak orang lain. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara, kitab suci Al-Hidup sejahtera, terpenuhi kebutuhan pokok setiap individu dalam suasana damai, bebas dari rasa takut yang mencekam, bebas juga dari kesedihan yang berlarut. Saudara, di sorga juga keduanya menghadapi tipu daya iblis dan mengalami kepahitan akibat memperturutkannya. Sementara pakar berkata bahwa kata iblis terambil dari bahasa Yunani kuno, yakni diablos.
yang berarti sosok yang memfitnah, yang memecah belah. Iblis memfitnah Allah dengan berkata bahwa Allah tidak melarang kamu, wahai Adam dan Hawa, memakan pohon terlarang itu kecuali karena Allah enggan menjadikan kamu berdua malaikat atau hidup kekal. Saudara, iblis memfitnah, iblis memecah belah dan menanamkan prasangka buruk. Dengan beridul fitri, kita hendaknya sadar tentang peranan Islam, tentang peranan iblis dan pengikut-pengikutnya yang menyebarluaskan fitnah dan hoak, serta menanamkan buruk sangka, serta memecah belah persatuan dan kesatuan. Al-Quran melukiskan bahwa mempercayai ujaran iblis mengakibatkan tanggalnya pakaian Adam dan Hawa. Saudara, pakaian adalah hiasan. Pakaian juga menandai identitas dan melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin sambil menutupi bagian yang enggan diperlihatkan. Selama bulan puasa, kita telah menenun pakaian takwa dengan nilai-nilai luhur. Saudara, nilai yang telah disepakati oleh bangsa kita adalah nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama dan budaya bangsa yang tersimpul dalam Pancasila. Itulah pakaian kita sebagai bangsa. Itulah yang membedakan kita dari bangsa-bangsa lain. Itulah hiasan kita, dan itu pula dengan menghayatinya kita dapat terlindungi atas bantuan Allah dari aneka sengatan panas dan dingin dan aneka bahaya yang mengganggu eksistensi kita sebagai bangsa. Allah berpesan, janganlah menjadi seperti seorang perempuan gila dalam cerita lama, merombak kembali tenunannya sehelai benang demi sehelai setelah ditenunkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, yakinlah bahwa kita memiliki nilai-nilai luhur yang dapat mengantar kita kepada cita-cita proklamasi. Tetapi agaknya kita kurang mampu merekat nilai-nilai itu dalam diri dan kehidupan bermasyarakat. Saudara, semakin matang dan dewasa masyarakat, semakin mantap pula pengejawantahan nilai tersebut. Masyarakat yang sakit adalah yang mengabaikan nilai-nilainya. Saudara, ada orang atau masyarakat yang sakit tapi tidak menyadari bahwa dia sakit. Sayyidina Ali pernah berucap, da'uka minka wa ma tubsiru wa dawa'uka fika wa ma tashkuru. Penyakitmu disebabkan oleh ulahmu, tapi engkau tidak lihat. Obatnya ada di tanganmu, tapi engkau tidak sadar. Keadaan yang lebih parah dari itu adalah tahu dirinya sakit, obat pun telah dimilikinya, tetapi obatnya dibuang jauh-jauh. Semoga kita bukan yang demikian itu. Akhirnya, mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk membina dan memperkuat ikatan kesatuan dan persatuan kita. Kita menyatu padukan hubungan kasih sayang antara kita sebangsa dan setanah air. Marilah dengan hati terbuka, dengan dada lapang, dengan muka jernih, serta dengan tangan terulurkan, kita saling maaf-memaafkan sambil mengibarkan bendera as-salam, bendera kedamaian di tanah air tercinta, bahkan di seluruh penjuru dunia. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimma yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Allahu Akbar walillahil hamd. Ilahana tamma nuruka fahadait falakal hamd. Wa azma hilmuka fa'afaut falakal hamd. Wa basatta rizqaka fa'atait falakal hamd. Ya ibadallah, sallu ala al-Mustafa Nabiullah
وسلم عليه تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, ini kita lihat ya bagaimana hikmatnya sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Kita lihat di situ telah dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, ada juga Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Ya, ada Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Istri Iriana, Wakil ya. Presiden Ibu Mufidah Yusuf Kala. Dan sholat Idul Fitri 1438 Hijriah yang baru saja usai ini dipimpin oleh Imam Ahmad Husni Ismail, adalah PLT Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Ya. dan bertindak sebagai pengkhotbah atau khotib. Ya, khotibnya ini juga seperti tahun-tahun sebelumnya, Carlos, karena ini juga telah ditunjuk karena tidak sembarangan khotib yang memimpin pelaksanaan di Masjid Istiqlal ini pada pagi hari ini adalah Bapak Kurai Shihab, yaitu beliau ini adalah Direktur dari Pusat Studi Al-Quran Kiai Haji Kurai Shihab, ya. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ya. Dan dalam khotbahnya tadi jelas bahwa kemudian ini adalah khotbah yang sangat menyejukkan begitu ya di perayaan Hari Raya Idul Fitri. Beberapa poin yang kami catat diantaranya Kurai Shihab mengatakan bahwa keragaman dan perbedaan adalah keniscayaan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian kita diajarkan oleh Tuhan untuk bisa kemudian merealisasikan keragaman dan perbedaan itu dalam kehidupan berbangsa. Dan ada yang menarik, Popi. Ya. Tadi Kurai Shihab menyinggung soal manusia itu dari tanah, maka kemudian manusia itu harus membumi. Ya, harus membumi, dan memang kalau di dalam umat Islam itu kita dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Betul. Jadi dan juga tadi Kurai Shihab juga, Bapak Kurai Shihab juga menyebutkan bahwa di Indonesia ini sebaiknya kita tidak melihat segala sesuatu itu dari sisi mayoritas ataupun minoritas, tidak, ya. karena memang kita harus benar-benar menegakkan sistem toleransi umat beragama, ya kan, ya, di Indonesia ini. Karena memang Indonesia, dikatakan Kurai Shihab tadi, sudah sepakat sejak lama hidup dalam keberagaman itu sendiri. Indonesia terbentuk justru dari berbagai macam perbedaan itu sendiri, kemudian mendeklarasikan diri sebagai Indonesia. Oke, ini kita juga lihat di sini bagaimana kerumunan warga dan juga para jamaah yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan Masjid Istiqlal ini, ya pemirsa, ternyata tidak hanya menampung di bawah 100.000 jamaah, tapi melainkan 150.000 jamaah bisa tertampung di Masjid Istiqlal. Ini masjid terbesar ya Masjid di Asia Tenggara. Ya, di Indonesia juga. Dan itu juga kita lihat tadi banyak sekali persiapan mungkin yang sudah dilakukan oleh para pengurus masjid dari hari-hari sebelumnya. Di antaranya juga kita lihat tadi ada beberapa penunjuk arah dan juga penunjuk saf untuk juga perempuan dan juga laki-laki, jamaah perempuan dan jamaah laki-laki. Kemudian juga tadi kita lihat bagi para umat Islam yang melaksanakan sholat yang berada di luar dari Masjid Istiqlal ini juga sudah disiapkan tenda-tenda khusus, ya. Dan ini kita lihat juga banyak sekali jamaah yang ingin bersalaman dengan Presiden Joko Widodo, ya. Iya, tahun ini Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tadi malam takbiran di Istana Bogor. Ya. Kemudian pagi ini melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau beberapa tahun, 2 tahun terakhir, Presiden open house di Yogyakarta, kemudian di Solo, tahun ini berada di Jakarta. Dan memang belum ada informasi apakah di Lebaran ini
Presiden akan open house atau tidak ya. Tadi kita sudah sedikit memperoleh informasi bahwa rencananya ini open house memang akan dilaksanakan setelah Presiden Jokowi melaksanakan sholat bersama Idul Fitri. Biasanya ini pasti di atas jam 8 pagi ya, sampai siang. Iya, mungkin Presiden juga akan menyempatkan diri bisa menerima masyarakat untuk bisa menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan tentunya kami berdua juga atas nama seluruh kru Berita 1 News Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Anda semua umat Islam di seluruh dunia. Dan